Pemirsa, terima kasih Anda masih menyaksikan NTV Prime dan saat ini sudah bergabung bersama kami melalui sambungan Zoom Haris Pardede, pengamat sepak bola. Bung Harpa, apa kabar? Ya, baik dan agak sedikit kedinginan. Oh, dingin ya di sana ya? Ya tapi dinginnya masih oke lah, pas Oke. gitu ya. Mungkin seperti di puncak, jadi ya it's fine lah, ideal sekali. Berapa derajat di sana? Mungkin sekitar 18, 19, 20 sekitar Oh, segitu. oke. Jadi cuacanya sangat menyenangkan lah. Gitu. Oke. Bung Harpa, mungkin saya bisa minta perkembangan terakhir di sana yang terkait dengan timnas. Apakah tadi harusnya jadwal latihan ya saat ini? Iya, saat ini kita berbicara itu sedang berlangsung latihan official training. Jadi baru berlangsung sekitar setengah jam. Tadi agak sedikit telat, mungkin sekitar 10 menit. Para pemain masuk ke lapangan. Sementara tim kepelatihan itu sudah ready di lapangan. It's not a big deal. Diawali dari presscon dulu, di mana Patrick Kluivert dan João Pelupessy tadi. Ini saya pikir kalau saya nggak salah ini pertama kali João Pelupessy hadir di konferensi pers, dan seperti biasa para pemain diaspora ini memang sangat outspoken, sangat bagus, bahasa Inggrisnya juga menyenangkan, setiap pertanyaan dijawab dengan baik. Kesan saya ada dua, pertama sangat simple, dan yang kedua baik João Pelupessy dan juga Patrick Kluivert, coach Patrick Kluivert sangat respect dengan lawan, dengan kedisiplinannya. 2-3 kali João Pelupessy menggunakan kata disiplin untuk menggambarkan Jepang. Tapi tentunya mereka juga tahu situasi ini tidak menentukan apapun gitu. Jadi ini kombinasi yang sangat sempurna, dan saya pikir besok akan menjadi pertandingan yang menarik ya. Hajime sendiri saya dapat bocoran katanya agak serius memandang laga ini walaupun sudah menentukan. Kenapa? Mengaca pada hasil buruk di Piala Asia tahun lalu dan juga hasil buruk dari Australia. Jadi ini sesuatu yang nggak akan main-main meskipun partainya sudah tidak menentukan. Oke, Bung Harpa, kalau tadi Anda menyimak statement dari Patrick Kluivert dan João Pelupessy, apa yang kemudian menarik dan mungkin bisa menjadikan gambaran apa yang akan terjadi dalam pertandingan besok? Serius relax ya. Jadi bagaimanapun juga secara natural kedua tim tahu partai ini tidak menentukan. Jadi ya pasti secara natural juga mereka nggak akan 100% ngotot. Mereka akan tetap all out iya, tapi ya tidak bisa dibohongi bahwa di belakang ini tidak akan menentukan apapun. Malah tadi sempat juga saya melontarkan pertanyaan, apakah Anda akan menggunakan partai ini untuk untuk lebih melihat nanti persiapan ke depan ke bulan Oktober. Dia tidak menafikan fakta tersebut, tapi dia tetap memandang serius pertandingan ini karena mereka sadar yang mereka hadapi adalah tim nomor 1 di Asia, bahkan juga di dunia juga kita tahu mereka sudah sangat luar biasa, bisa mengalahkan Jerman, bisa mengalahkan juga Spanyol. Yang pasti fokus kita adalah nanti round 4 ya, bulan Oktober. Saya pikir itu yang paling penting. Dikala juga kita sekarang memang harus menjalani partai yang sebenarnya partai yang sangat berat ya sebenarnya lawan Jepang, tapi kita beruntung sudah tidak perlu lagi meraih sesuatu apapun untuk meraih round 4. Oke, kalau prediksi Anda dengan posisi kedua tim sebenarnya bermain tanpa target besok ini ya, apakah kedua tim kemudian akan menurunkan tim-tim lapis duanya atau Jepang akan menjaga gengsi di kandang dan memberi makan supporternya? Ya kalau Jepang kan dari pemanggilan pemain pun secara umum itu boleh katakan pemain lapis 2 ya. Dan besok juga mungkin pemain lapis 2-nya juga dirotasi sedikit sangat mungkin. Dan saya tadi sempat mengintip latihan dari tim nasional Samurai Biru, dan salah satu yang paling lama mereka drilling adalah soal bola mati. Jadi ini mungkin juga satu hints agar para pemain belakang kita waspada, terutama Jai dan Hapner. Ini dua pemain yang akan sangat kita andalkan dalam mengantisipasi bola-bola mati, dan mungkin juga Hilgers ya. Hilgers saya pikir ini saat yang tepat, momen yang tepat untuk dimainkan untuk membuktikan ya, karena selama ini di 3 pertandingan dia dianggap chemistry-nya tidak maksimal. Nah ini adalah kesempatan bagi dia untuk menunjukkan kapasitasnya sebagai pemain yang market value-nya paling tinggi, dan bukan tidak mungkin ada 1-2 pemain lagi yang akan dimasukkan oleh Patrick Kluivert, yang mana di fase sebelumnya itu mungkin dia tidak dapat minute play, tapi secara kapasitas cukup bagus. Salah satunya Messi Hilgers dan juga mungkin Dean James. Dean James ini kita tahu sebenarnya kemampuannya 11-12 dengan Calvin Verdong. Cuman ya kita tahu Calvin Verdong ini kalau netizen menjulukinya El Konsisten. Jadi susah untuk digeser. Jadi mungkin saja Dean James akan main. Bahkan juga Beckham Putra
saya punya feeling dia akan ditampilkan ya, karena dari mulai dia dipanggil di Bali United Training Center di TCW di Bali, saya sempat menginterview dia secara langsung, confidence-nya sangat luar biasa. Kita seperti melihat orang yang tahu bahwa dia punya kemampuan, dan ketika ditampilkan di GBK pun lawan China, dia menunjukkan kapasitasnya cukup bagus lah gitu ya, dan sangat percaya diri. Dan tadi pun saat jalan-jalan di Dotonbori saya sempat ketemu dia, dan saya membesarkan hatinya dia untuk tetap positif di tengah mungkin ada ya satu dua suara sumbang, dan dia sangat senang. Dan saya berharap, sangat berharap besok lihat Beckham starter dari menit pertama tentunya. Oh, itu pertanyaan saya tadi. Apakah menurut Anda akan starter atau di menit-menit terakhir? Ternyata Anda cukup optimis ya, Bung Harpa, akan diturunkan di awal justru. Ya, sangat optimis, dan saya pikir ini bukan masalah karena A, B, merah, putih, hitam, biru atau apa enggak. Tapi karena saya memang melihat dari dekat, ini anak memang punya percaya diri yang cukup baik, tapi juga di saat yang sama sangat down to earth, sangat humble. Jadi ini kombinasi yang sangat positif di tengah mungkin kontroversi pemanggilan dia. Jadi dari awal pun saya sudah mengatakan di tengah gencaran katakanlah kontroversi itu nggak usah diperdulikan. Yang penting fokus, dan dia sudah membuktikan di GBK, dan ini adalah saat yang kesempatan yang tepat bagi Beckham Putra ya, pemain yang membawa Persib Bandung back to back 2 kali untuk menunjukkan kemampuannya di Jepang ya, lawan yang saya pikir sulit untuk dibayangkan bagi seorang Beckham. Mungkin dia akan tampil, kalau memang tadi ditampilkan ya, untuk menghadapi Jepang, negara nomor 1 di Asia. Iya, Marceng dan Paes sudah bisa main lagi. Menurut prediksi Anda akan turun di starting 11 atau akan tetap menggunakan Emil Audero? Saya pikir ya pertama Marceng dan Emil memang akan available, bisa digunakan. Nah, terlepas nanti ditampilkan sebagai starter atau enggak, itu soal kedua. Kemudian yang absen itu Evar Jenner. Kalau untuk penjaga gawang, ini saya coba berandai-andai ya. Sebagai pelatih, kan ketika mitigasinya kemarin Martin Paes nggak bisa main, Emil dipasangkan kan, ditaruh sebagai starter dan perform. One hand save-nya dengan tangan kiri itu benar-benar sebuah save yang bernilai 3 poin sebenarnya. Jadi kalau menurut saya ya, ini menurut saya, kita kan boleh berbeda, berdiskusi. Boleh. Menurut saya kalau tiba-tiba betul, kalau tiba-tiba dia dicerangkan, kayaknya kayak kalau lagi dibutuhin aja dipasang gitu. Menurut saya ya. Jadi ya, jadi mungkin dia dikasih kesempatan sekali lagi. Nah, nanti baru bulan September kan kita ada international break sekali, ada 2 pertandingan, kemudian ada friendly match, betul. Nah, nanti ada Oktober. Nah, di situ mungkin nanti kita akan lihat ada bukan rivalitas ya, tapi kompetitif yang sehat antara Martin Paes dan Emil Audero, dan kita dalam situasi yang sangat positif. Dan kita harap persaingan ini berakhir pada dua-duanya sama-sama memompa kemampuan mereka menjadi yang terbaik, dan ini keuntungannya nanti buat tim nasional kita juga. Oke, baik. Kalau kemudian mencoba mengevaluasi pertandingan terakhir kita yang kebobolan 4-0, padahal itu di kandang, kalau Anda memprediksikannya ini kira-kira hasil maksimal, hasil minimalnya akan seperti apa, Bung Harpa? I don't think it will happen ya. Saya yakin itu nggak akan terjadi lagi, keyakinan saya. Kenapa? Karena tentu situasinya sangat berbeda. Kita punya pemain yang kita waktu itu belum punya Ole Romney, belum punya Joe Pelupesi, belum punya Emil Audero, dan juga belum punya Dean James. Dan kita belum punya TC juga. Gitu. Jadi dari round 3 ini setahu saya kita hampir nggak punya TC, sementara ini kita punya TC. Jadi pasti berbeda. Dan tadi saat saya di pinggir lapangan melihat mereka latihan itu, saya dengar orang-orang Jepang itu, wartawannya selalu ngomong Ole Romney gitu. Jadi saya mau mengatakan bahwa kehadiran Ole dan Joe dan beberapa pemain lainnya dibandingkan pertemuan kita pertama lawan Jepang, mereka nggak ada, ini sangat berpengaruh besar. Jadi 4-0 itu saya pikir sudah saatnya saya secara optimis membuang itu, meskipun saya tidak mengatakan kita pasti menang juga ya, tapi saya pikir kita akan memberikan perlawanan yang lebih tough menghadapi Jepang besok. Mungkin maksud Anda tidak 0 lah ya, paling tidak ada perlawanan lah ya? Iya, paling tidak ya kita bisa aja kalah lagi ya, itu kita tidak tertutup kemungkinan, tapi saya pikir nggak akan 4-0 juga kalau kita kalah begitu ya. Gitu. Tapi saya berharap kita imbang lah, paling nggak. Oke, baik. Saya ke Mas Reza, bicara soal supporter timnas Jepang sendiri, seperti apa antusiasmenya di sana menyambut laga besok? Termasuk juga bagaimana pemberitaan media Jepang? Untuk pertandingan ini timnas Jepang juga cukup supporternya juga cukup ramai, dalam artian melihat tiket yang ludes juga untuk tribun home. Untuk supporter Jepang itu langsung ludes juga.
Dan pertandingan ini disiarkan secara langsung juga di TV Jepang. Dan supporter Jepang ini utamanya yang supporter yang pemain dari klub Jepang, anggaplah dari Fagiano Okayama, klub J1 yang baru naik promosi, ada pemainnya yang debutan, dipanggil oleh timnas Jepang di match kali ini, di pemanggilan kali ini. Jadi mereka cukup bersemangat, antusiasmenya juga lumayan tinggi untuk menyaksikan, karena ini pertandingan terakhir untuk round ini juga. Jadi itu cukup menarik. Ditambah beberapa pemain muda. Kalau pemain mudanya dari Jepang yang cukup jadi perhatian sekarang yang Fujita, Joel Chima Fujita. Itu cukup menarik. Seperti itu. Oke, Mas Reza, kalau di media sosial seperti apa perbincangan di netizen? Mungkin ada info-info soal komentar soal timnas Indonesia? Lebih ke mereka melihat timnas Indonesia lebih baik, seperti yang disampaikan Bung Harpa tadi, dengan adanya beberapa pemain, ada Ole yang cukup terkenal dengan selebrasinya, yang di mana selebrasi itu ya booming ke mana-mana. Selain itu, kalau untuk di media sosial sendiri, saya pikir untuk supporter Indonesia itu sangat baik dengan adanya Garuda Japan ini, ada supporter Garuda Japan, supporter timnas Indonesia yang ada di Jepang, itu mereka selalu mengingatkan bagaimana supporter menjaga ketertiban, karena saya lihat di berbagai media sosial sudah ada titik-titik kumpul teman-teman supporter sebelum masuk ke dalam stadion, dan mereka betul-betul menyampaikan larangan-larangan yang tidak boleh sesuai aturan JFA, dan bagaimana menjaga kebersihan. Bahkan saya ada spill informasi akan bersih-bersih setelah pertandingan selesai di tribun away. Ini supporter Indonesia atau supporter Jepang? Supporter Indonesia. Supporter Indonesia janji akan bersih-bersih gitu ya? Supporter Indonesia. Oke. Iya. Oke. Mas Reza, mungkin bisa diceritakan sedikit mekanismenya seperti apa, besok persiapannya harus kumpul di mana, jam berapa, dan di kira-kira beberapa titik kumpul yang Anda ketahui mungkin bisa diceritakan? Oke, jadi saya menceritakan berdasarkan rencana kami dari Prefecture Okayama, itu letaknya sekitar 150 km untuk sampai ke Osaka. Kita di Okayama sendiri itu yang berangkat dari sini ada sekitar 50-an orang dengan berbagai moda transportasi. Ada yang menggunakan Shinkansen, ada juga yang charter bus, ada juga yang kendaraan pribadi. Karena ini hari kerja pertandingannya, dan besoknya itu kita harus kembali, ada yang bekerja, ada juga yang harus ke kampus untuk kuliah dan ke lab dan berbagai macam. Jadi kita ambilnya pulang pergi. Jadi seperti itu. Jadi berapa jam kalau bukan naik Shinkansen? Kalau naik bus memakan waktu 3 jam. 3 jam ke sana, jadi sekitar 6 jam pulang pergi. Jadi berangkat jam berapa tuh besok? Rencana kita berangkat di sini jam 1 siang, insya Allah. Cukup mepet berarti ya? Karena kebetulan tiket sudah di tangan dan ada nomor kursi untuk tiketnya, jadi beberapa teman-teman rata-rata izinnya setengah hari, Mbak. Jadi masih kerja atau berkegiatan dulu disiplin sekali jam 12. Seperti itu, Mbak. Oke, baik. Ada mungkin imbauan sosialisasi antar supporter, khususnya supporter Garuda ya di Jepang, di Osaka, untuk kemudian bisa menjaga masing-masing agar tetap disiplin dan tetap menjaga etika selama menonton dan bahkan setelah pertandingan? Sejauh yang saya lihat, ini di Instagram dan di media sosial ada kegiatan ini malam, supporter Garuda Japan di Osaka itu berkumpul di suatu tempat, di kafe, saya kurang ingat pastinya. Mereka berkumpul untuk berdialog dan berdiskusi. Selain itu ada informasi yang disampaikan di media sosial, di grup-grup WhatsApp, itu tersebar bagaimana kita harus disiplin menjaga nama baik Indonesia. Bahkan KBRI dan KJRI menyampaikan pemain berjuang untuk Indonesia dalam lapangan, ayo masyarakat Indonesia, masyarakat diaspora Indonesia berjuang dan menjaga Indonesia di luar lapangan. Seperti itu, Mbak. Oke, baik. Kita harus break dulu sejenak, pemirsa, tetaplah bersama NTV Prime. Kami akan kembali usai jeda.